Perkenalkan, nama aku Muhammad Faraihan, NIM 115190035. Aku dari kelompok 2, taksonomi tumbuhan. Nah, sekarang di samping saya ini ada tumbuhan. Nah, tumbuhan ini dia tuh tentunya termasuk ke kingdom plantae. Nah, terus divisinya dia masuk ke Magnoliophyta, kelasnya dia Magnoliopsida, ordonya Rosales, lalu familinya masuknya ke Moraceae, genusnya Artocarpus, dan spesiesnya Artocarpus altilis. Nah, jadi seperti yang telah disebutkan tadi, tumbuhan ini tuh termasuk ke dalam famili Moraceae. Nah, ciri khas dari famili Moraceae itu apa sih? Yuk kita lihat aja langsung. Nah, jadi ciri khas dari famili Moraceae itu dia tuh kalau misalnya nah lihat ya, nah famili Moraceae itu kalau digores sedikit, batangnya akan mengeluarkan getah putih lengket dan dia tuh mengalirnya agak lambat seperti itu guys nih. Tuh, mengalirnya agak lambat dan dia agak kental gitu. Nah, bisa terlihat juga dari gambar ini bahwa ciri khas utama dari famili Moraceae itu dia memiliki stipula. Nah, itu stipula yang kita lihat sekarang. Seperti itu, guys. Nah, jadi seperti yang kita lihat ya tadi. Nah, dia tuh seperti yang kita lihat dia tuh berhabitus pohon. Nah, berhabitus pohon. Nah, pasti dong dia punya arsitektur pohonnya. Nah, sebelum kita menentukan arsitektur pohonnya apa, kita harus mengidentifikasi dulu mulai dari batangnya, mulai dari cabangnya, terus mulai dari percabangannya, terus lalu pertumbuhan cabangnya, arah pertumbuhan percabangannya seperti itu. Nah, jadi Artocarpus altilis ini memiliki batang yang monopodial, lalu percabangannya ritmik, lalu cabangnya sendiri simpodial, dan arah percabangan itu ortotropik. Nah, dapat disimpulkan bahwa Artocarpus altilis ini termasuk ke model arsitektur pohon Scarianus model. Nah, lalu dari tumbuhan ini atau Artocarpus altilis ini memiliki daun yang ujungnya tuh acute disebutnya, dan kalau bisa dilihat di sini pangkal daunnya tuh acute, dan dia tuh ciri khas dari Artocarpus altilis ini juga dia tuh memiliki tepi torehan. Nah, tepi torehannya ini yaitu pinnati partitus atau menyirip terbagi seperti itu. setelah menjelaskan tentang daun dari Artocarpus altilis ini, lalu kita berlanjut ke bunga. Nah, ini merupakan contoh jenis bunga dari Artocarpus altilis. Nah, lihat kan dari bunganya bentuknya tuh dia berdaging kayak gitu guys. Nah, terus kayak ada rongga-rongganya kayak gitu. Jadi kenapa dia disebut tempat terbium, karena bentukannya yang seperti ini gitu, seperti kalau disebut mah bongkol kan guys, seperti itu. Nah, terus bunga dari Artocarpus altilis ini dia uniseksual, jadi dibedakan antara jantan sama betina, tapi dia masih berumah satu. Nah, buahnya itu dia berbentuk membulat berwarna hijau, dan termasuk ke dalam buah majemuk. Nah, dia tuh tipe buahnya drupa, jadi drupa tuh buahnya keras gitu guys, di luarnya eksokarpnya luas kayak gitu, seperti mangga kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga bisa termasuk ke dalam ciri khas spesiesnya. Jadi ciri khas spesies dari Artocarpus altilis itu yang pertama tuh ada ini, lalu ada daunnya itu yang memiliki tepi torehan, lalu juga buahnya itu. Nah, manfaat dari Artocarpus altilis ini sebenarnya sangat banyak ya, seperti contohnya buahnya itu dia dapat dimakan, tapi dapat dimakannya setelah dimasak terlebih dahulu, dimasak sampai matang baru bisa dimakan. Terus rebusan air rebusan dari daun Artocarpus altilis ini juga dapat dijadikan obat seperti itu guys, seperti obat untuk antimikroba dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih Artocarpus altilis ini? Nah, Artocarpus altilis ini memiliki nama daerah atau nama lokal, yaitu Sukun guys. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai spesies Artocarpus altilis atau pohon sukun ini. Day is Taktum Day, every day is Taktum Day. Sekian, makasih.